Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan keadaannya selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan mudah-mudahan terus bersemangat untuk terus bersinergi serta mengupgrade diri. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi dan menemui sobat semuanya dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, mudah-mudahan bisa memberikan warna dan bisa memberikan manfaat kepada Anda semuanya. Di beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang terkait dengan dunia pendidikan berikut dengan isu-isunya. Pada episode kali ini kita akan membahas kembali seputar dunia pendidikan terkhusus bagi Anda yang berprofesi sebagai pendidik atau profesi guru. Karena biar bagaimanapun profesi guru di Indonesia itu adalah profesi yang sangat agung, profesi yang sangat bisa membanggakan karena dengan guru kita bisa mencerdaskan, karena dengan guru kita bisa tahu dunia ini. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali guru-guru di Indonesia yang memiliki gaji yang sangat rendah. Terkhusus bagi saudara-saudara kita yang belum diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Pantaskah guru digaji dengan gaji yang rendah? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Untuk itu, ayo kita belajar bersama. Jangan skip videonya dan seperti biasa, kita putar dulu intronya. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kalimat ini berbunyi dan terkhusus untuk saudara-saudaraku yang berprofesi sebagai tenaga pendidik atau guru. Guru adalah seorang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Guru adalah seseorang yang sangat membantu kita dalam proses kesuksesan, dalam meniti karir, dan kita bisa seperti sekarang ini. Tanpa adanya seorang guru, mungkin kita tidak akan bisa membaca tulis dengan sempurna. Tanpa adanya ketabahan serta kesabaran dari seorang guru, barangkali kita tidak bisa sukses seperti sekarang. Karena biar bagaimanapun, profesi guru itu sangat agung. Profesi guru itu sangat mulia. Karena guru selain mengajar, guru juga mendidik. Terima kasih kepada guru-guruku yang sudah membimbing saya sehingga saya bisa seperti sekarang. Dan terima kasih juga kepada guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Mudah-mudahan guru-guru di Indonesia menjadi guru-guru yang lebih semangat lagi untuk mengemban tugas-tugas yang agung, yaitu belajar, mengajar, dan juga mendidik. Secara eksklusif, pada episode kali ini kita akan sedikit membedah masalah-masalah profesi yang disebut dengan profesi guru itu. Secara umum, guru itu dibedakan menjadi dua, yaitu adalah guru ASN atau guru aparatur sipil negara dan juga guru honorer. Apa yang disebut dengan guru ASN? Tentu Anda sudah mengerti dan paham bahwa guru ASN itu adalah seorang guru yang merupakan bagian dari ASN atau aparatur sipil negara, di mana biasanya gajinya didapatkan dan sudah dijamin oleh negara. Selain gaji, biasanya juga mendapatkan tunjangan-tunjangan yang melekat pada guru tersebut hingga guru itu pensiun. Kemudian yang kedua adalah guru honorer. Apa itu guru honorer? Tentu kebalikan dari guru yang berprofesi sebagai guru ASN. Di mana biasanya guru honorer mendapat kesejahteraannya atau gajinya dari satuan tempat beliau mengajar. Yaitu biasanya tempatnya ada di sekolah, baik sekolah itu SD, SMP, SMA, bahkan di jenjang universitas untuk saudaraku yang berprofesi sebagai dosen atau dosen honorer, entah itu di lembaga swasta ataupun di lembaga negeri. Tetapi pada akhirnya semuanya bermuara kepada kesejahteraan yang sangat tumpang tindih atau sangat jauh sekali ketika
berbicara masalah kesejahteraan antara guru honorer dengan guru ASN. Sehingga pantaskah guru digaji dengan rendah atau mendapat penghasilan yang rendah? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Kenapa guru yang berprofesi sebagai guru honorer itu cenderung memiliki gaji yang rendah? Karena mereka itu bekerja dan gajinya itu tidak ditanggung oleh negara. Jadi mereka ceritanya bekerja, lulus sarjana pendidikan, mereka bekerja di sebuah lembaga, entah itu lembaga swasta ataupun negeri, entah itu jenjang SD ataupun SMA. Kemudian beliau sudah siap mengabdikan dirinya, dan biar bagaimanapun ketika mereka berbicara masalah kesejahteraan, ya harus kembali lagi, mereka itu mengabdi. Jadi kesejahteraannya ya apa adanya, karena mereka mengabdi. Kemudian kemampuan finansial dari sebuah lembaga itu kan berbeda-beda. Di setiap daerah pastinya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menggaji guru honorer. Ada yang menggaji 500.000, ada yang menggaji di atas 1 juta, bahkan yang sangat miris ada yang digaji di bawah 300.000, itu pun ketika sudah sampai 1 bulan tidak on time gajiannya, bahkan ada yang dirapel. Ya, ini tentunya menjadi polemik dan menjadi problem yang harus kita selesaikan bersama dan harus kita diskusikan bersama. Ada kabar bahwa tahun 2023 nanti sudah tidak ada lagi yang disebut dengan tenaga honorer, khususnya di dunia pendidikan atau profesi pendidik. Ya, di tahun 2023 hanya ada 2 tenaga guru atau tenaga pendidik, yaitu guru ASN dan juga guru P3K. Apa itu guru P3K? Guru P3K adalah guru yang berprofesi sebagai tenaga pendidik juga, yang menjadi bagian dari ASN tetapi dengan perjanjian kerja, atau kepanjangan dari P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sedangkan honorer sudah tidak ada. Nah, lantas bagaimana nasib honorer di masa depan? Tentu dalam hal ini Kementerian PANRB sudah memikirkan matang-matang dan memikirkan masak-masak kepada seorang pendidik yang berprofesi sebagai tenaga honorer di satuan pendidikan dimanapun mereka berada, agar mereka ikut tes CPNS ataupun tes P3K. Karena biar bagaimanapun honorer di Indonesia itu sangat banyak. Sedangkan kalau gajinya dibebankan kepada negara, ya negara barangkali tidak mampu untuk menggaji mereka. Karena biar bagaimanapun honorer di Indonesia itu sangat banyak. Lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sangat banyak. Entah dari desa, di kota, swasta, berbasis keagamaan, sangat banyak. Sehingga jikapun dianggarkan melalui APBD ataupun APBN, ini tentu akan sangat membengkak dan bisa membuat negara kolaps dengan keberadaan honorer ini. Sehingga dalam hal ini Kementerian PANRB itu selalu mewanti-wanti agar mereka ikut tes CPNS dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa masih saja banyak honorer dan banyak guru-guru yang mau mengabdikan diri kepada sekolah dalam tanda kutip, walaupun mereka digaji dengan gaji yang sangat rendah, bahkan jauh di bawah UMR. Ya, jawabannya ini tentu berdasarkan pengalaman ya, karena saya sendiri juga pernah mengajar. Jadi kalau sobat nanti punya unek-unek ataupun punya argumentasi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi agar videonya menjadi viral. Siapa tahu video ini bisa memberikan sumbangsih kepada teman-teman atau saudara-saudaraku yang berprofesi sebagai pendidik. Jadi kenapa guru-guru honorer masih tetap saja banyak di Indonesia dan masih saja bersedia untuk digaji dengan apa adanya? Karena mereka berpikir ketika mereka sudah diangkat, sudah mengabdi lama dalam sebuah satuan pendidikan, mereka akan diangkat menjadi PNS. Ini adalah anggapan yang salah. Tidak ada jaminan mau berapa tahun pun, mau berapa lama pun, saudaraku yang berprofesi sebagai tenaga pendidik
yang berstatus sebagai honorer, mau berapa tahun pun tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi PNS atau menjadi P3K. Kecuali Anda sendiri yang ikut tes CPNS itu, yang ikut tes P3K itu. Karena sekarang semuanya sudah bisa diakses serba online. Ya tentu barangkali yang memiliki sertifikat guru tentu akan merasakan kesejahteraan yang berbeda dari mereka yang tidak memiliki sergu atau sertifikat guru. Tetapi untuk mengurus semua itu sangat ribet. Anda tentu ketika ingin berprofesi sebagai tenaga pendidik dan ingin mengikuti program sertifikasi guru, tentu pasti diperlukan yang namanya NUPTK. Ya, sebuah nomor yang sangat unik, mirip NIK yang hanya dimiliki oleh satu guru. Tentu ini prosesnya sangat lama, 1 tahun itu sudah paling cepat. Biasanya dalam satuan pendidikan, operator sekolah itu sangat bekerja keras. Bagaimana caranya agar bisa mengeluarkan NUPTK. Ketika Anda sudah mendapatkan NUPTK, biasanya nanti akan didaftarkan di Dapodik, kemudian nanti akan ikut PPG atau profesi pendidikan guru, dan hingga seterusnya Anda bisa mengajukan atau mengikuti program sertifikasi yang bertujuan untuk mensejahterakan guru-guru yang tenaga honorer atau bahkan ASN juga bisa mengikuti program ini. Ya, tetapi kembali lagi profesi-profesi guru honorer itu masih banyak di Indonesia karena memang mereka beranggapan ketika mereka sudah lama mengabdi di satuan pendidikan mereka akan diangkat menjadi PNS. Itu tidak sama sekali anggapan yang salah, wrong statement. Yang kedua adalah kenapa banyak orang menjadi guru dan sarjana pendidikan sangat banyak? Karena kerja guru itu kan relatif singkat ya. Dari jam 7 paling lama hingga jam 1 siang. Ketika itu mereka sudah bisa pulang ke rumah dan mungkin bisa sambil usaha, sambil jualan online. Ya barangkali itu ya yang mendasari. Sekali lagi ini adalah pendapat saya pribadi karena berdasarkan pengalaman. Kemudian yang ketiga, kenapa guru-guru honorer masih saja sangat banyak di Indonesia? Karena dengan guru honorer itu mengajar, mereka bisa mengajar di banyak sekolah. Jadi misalkan Anda mengajar mata pelajaran matematika, kemudian di hari yang lain Anda bisa mengajar di sekolah yang lain, begitu seterusnya. Bahkan ada yang sampai full 1 minggu, dari Senin hingga Sabtu Anda mengajar di beberapa tempat. Tentu ini bisa berdampak kepada kesejahteraan Anda, dan ini tentunya adalah sebuah tuntutan ketika Anda sudah sertifikasi guru, itu kan biasanya harus 24 jam pelajaran ya yang harus Anda ampu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa profesi guru masih sangat banyak dan tenaga pendidikan honorer masih sangat banyak? Karena kalau kita mengajar yang honorer itu biasanya bisa sambil buka usaha di sekolah. Artinya bisa saja mereka buka kantin di sekolah, kemudian mereka bisa berjualan di sekolah dan lain sebagainya. Jadi itu yang melandasi kenapa profesi pendidikan dan profesi sarjana pendidikan masih sangat banyak di Indonesia ini. Jadi itu hanya berdasarkan sharing pengalaman pribadi ya. Karena biar bagaimanapun pengalaman-pengalaman Anda itu sangat berbeda dan kita bisa diskusikan di kolom komentar nanti. Nah, sekedar informasi saja bahwa guru-guru di Indonesia ini walaupun mereka ASN ya, itu gajinya ternyata masih sangat kecil kalau dibandingkan dengan negara-negara yang ada di dunia ini, khususnya negara-negara Eropa. Nah, saya telah merangkum beberapa penghasilan guru di beberapa negara. Ini berdasarkan Detik Finance. Jadi kalau sobat punya tanggapan atau komentar yang lain silahkan kita berdiskusi. Nah ternyata guru PNS terendah golongan 3A itu berkisar antara 2.500.000 sekian. Dan yang tertinggi 3D itu berkisar 4.700.000-an. Itu kalau dari golongan ya. Dari golongan 3A hingga 3D. Kemudian kalau golongan 4A itu berkisar antara 3 jutaan dan yang tertinggi sekitar 5.900.000-an. Itu adalah golongan 4 ya, 4E. Kemudian menurut laporan data Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat dengan OECD, bahwa guru
di Indonesia yang berprofesi sebagai guru ASN dalam hal ini ternyata memiliki gaji yang sangat rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara berikut ini. Negara mana saja itu? Nah, ini saya sudah merangkumnya berdasarkan laporan atau berita dari Detik Finance. Yang pertama ada Luxembourg, ya, negara tetangga Jerman. Ternyata di sana guru SD rata-rata, ya, ini diambil dari gaji rata-rata. Di sana guru SD 146 juta. 146 juta. Itu di sana, di Luxembourg. Kemudian guru SMA di sana berkisar antara 162 juta. Ini tentunya sangat jumplang kalau kita bandingkan dengan gaji yang ada di Indonesia. Itu ya negara yang pertama, ada Luxembourg. Kemudian negara yang kedua ada Swiss. Gaji tertinggi di Swiss itu, ya, gaji tertingginya dalam hitungan tahun ternyata sebesar 1,2 M, 1,2 miliar. Itu dalam hitungan tahun. Sehingga kalau dibulatkan menjadi per bulan, maka di sana guru di Swiss rata-rata mendapatkan 110 juta. 101 juta maksud saya. 101 juta. Itu kalau di Swiss. Kemudian di Republik Ceko. Di Republik Ceko itu gaji tertinggi untuk seorang guru di sana yang berstatus sebagai guru ASN di sana adalah 25.000 US dollar per tahun. Sedangkan kalau dibulatkan sekitar 29,5 juta per bulan. Wow. Kalau di Indonesia mendapatkan gaji segini, mungkin semuanya akan berlomba-lomba untuk menjadi guru. Karena kesejahteraannya sangat terjamin, ya. Nah, kemudian ada Slovakia. Slovakia itu gaji tertingginya dihitung per tahun adalah 22.000 US dollar atau sekitar 308 juta. Sedangkan kalau dibulatkan ke satuan bulan, maka di sana di Slovakia rata-rata adalah 25,9 juta per bulan. Nah, ini berbeda dengan tunjangan, ya. Mungkin kalau dijumlah dengan tunjangan-tunjangan yang lain atau mereka memiliki sertifikasi seperti di Indonesia, ya mungkin penghasilannya juga akan terus bertambah. Kemudian yang berikutnya ada negara Lituania. Gaji tertinggi di sana di negara Lituania untuk profesi guru yang PNS adalah 20.000 US dollar setahun. Sedangkan kalau dibulatkan menjadi per bulan, maka mereka mendapatkan 23 juta per bulan. Tentunya ini berdasarkan laporan dari berita Detik Finance. Jadi kalau sobat punya tanggapan yang lain, silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Jadi seperti itulah gaji-gaji profesi guru yang ada di dunia. Sangat berbeda jelas dan sangat berbeda, sangat kontras sekali dengan gaji atau penghasilan yang ada di Indonesia. Ya, saya yakin negara Indonesia pasti mempunyai serta memiliki otoritas ataupun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada ASN-nya. Dan ini tentunya melalui sebuah kebijaksanaan serta perhitungan yang sangat matang. Saya yakin negara ini sangat adil dalam kesejahteraan para warga negaranya. Saya yakin negara ini bisa menjadi negara yang lebih maju lagi tentunya dalam dunia pendidikannya. Terima kasih kepada guru-guruku yang sudah mendidik selama ini. Terima kasih kepada guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bersemangat serta berdedikasi untuk terus mengabdi kepada negara. Mudah-mudahan Anda semua yang berprofesi sebagai tenaga pendidik dimanapun Anda berada, mudah-mudahan cepat-cepat diangkat menjadi ASN agar Anda selalu bersemangat untuk terus mengabdi kepada negara demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah melihat dan menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar saya terus bisa bersemangat untuk membuat video-video yang menarik dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kalau ada komentar silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.